Pernah kamu memperhatikan apa banyak logo teknologi berbentuk persegi, logo komunitas berbentuk lingkaran, sementara logo yang ingin terlihat dinamis sering menggunakan segitiga? Ternyata, sama seperti warna, bentuk juga punya makna psikologis yang kuat. Halo, selamat datang di channel ini. Di video kali ini, kita akan membahas psikologi bentuk. Bagaimana bentuk visual memengaruhi persepsi, emosi, dan perilaku manusia, serta bagaimana bentuk digunakan untuk berbagai keperluan seperti branding, marketing, dan komunikasi visual. Dalam psikologi persepsi, manusia cenderung memberi makna pada bentuk secara otomatis. Otak kita menyederhanakan dunia visual melalui pola dan bentuk dasar, lalu mengaitkannya dengan pengalaman dan emosi tertentu. Inilah alasan mengapa pemilihan bentuk dalam desain tidak pernah bersifat netral. Mari kita mulai dari bentuk lingkaran. Lingkaran melambangkan keutuhan, kebersamaan, dan kesinambungan. Karena tidak memiliki sudut, lingkaran terasa lebih ramah dan aman. Dalam marketing dan branding, bentuk lingkaran sering digunakan untuk merek yang ingin menonjolkan nilai komunitas, hubungan emosional, dan inklusivitas. Misalnya brand makanan, minuman, atau platform sosial. Secara psikologis, konsumen cenderung mengasosiasikan lingkaran dengan kenyamanan dan kehangatan, sehingga cocok untuk produk yang ingin membangun kedekatan emosional. Berikutnya adalah bentuk persegi dan persegi panjang. Persegi melambangkan stabilitas, keteraturan, dan keandalan. Bentuk ini memiliki struktur yang jelas dan mudah diprediksi. Karena itu, banyak perusahaan di bidang keuangan, teknologi, dan industri menggunakan bentuk persegi untuk menciptakan kesan profesional dan dapat dipercaya. Dalam perilaku konsumen, bentuk persegi membantu menurunkan ketidakpastian dan meningkatkan rasa aman, terutama pada produk atau jasa yang melibatkan risiko tinggi, seperti perbankan atau layanan digital. Selanjutnya, bentuk segitiga. Segitiga sering dikaitkan dengan energi, arah, dan perubahan. Bentuk ini terasa lebih dinamis dan agresif dibandingkan lingkaran atau persegi. Dalam konteks marketing, segitiga sering digunakan untuk menampilkan inovasi, kecepatan, dan kemajuan. Namun, segitiga juga bisa memunculkan kesan waspada atau tegang, sehingga penggunaannya perlu disesuaikan dengan target audiens dan pesan yang ingin disampaikan. Selain bentuk dasar, ada juga bentuk organik, bentuk yang tidak beraturan dan menyerupai alam. Bentuk organik menciptakan kesan alami, santai, dan manusiawi. Dalam desain modern, bentuk ini sering digunakan untuk brand yang ingin terlihat kreatif, ramah lingkungan, dan tidak kaku. Dalam perilaku konsumen, bentuk organik membantu membangun persepsi keaslian dan kedekatan emosional. Sementara itu, bentuk abstrak sering digunakan untuk menciptakan kesan unik dan futuristik. Bentuk ini memberi ruang interpretasi yang luas, sehingga cocok untuk brand yang ingin terlihat inovatif dan berbeda. Namun, bentuk abstrak juga membutuhkan konsistensi komunikasi agar pesan merek tetap mudah dipahami konsumen. Lalu, bagaimana penerapan psikologi bentuk untuk berbagai keperluan? Dalam branding, bentuk menentukan identitas dan karakter merek. Dalam marketing, bentuk membantu menarik perhatian dan memengaruhi persepsi nilai produk. Dalam desain kemasan, bentuk dapat memengaruhi kenyamanan, daya tarik, dan keputusan pembelian. Bahkan dalam desain antarmuka digital, bentuk tombol dan ikon dapat memengaruhi kemudahan penggunaan dan pengalaman pengguna. Kesimpulannya, bentuk bukan sekadar elemen visual. Dalam psikologi dan marketing, bentuk adalah bahasa nonverbal yang mampu menyampaikan makna, membangun emosi, dan mengarahkan perilaku. Jadi, saat kita mendesain logo, kemasan, atau tampilan digital, pertanyaannya bukan hanya bentuk apa yang menarik, tetapi bentuk apa yang paling sesuai dengan pesan dan tujuan kita. Jika kamu suka pembahasan tentang psikologi, desain, dan marketing, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.